Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, anak soleh dan soleha. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Ya alhamdulillah anak-anakku semuanya, di pagi hari yang sangat cerah ini matahari bersinar terang. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita semua kesehatan dan juga kesempatan untuk bertemu kembali dalam pembelajaran online. Anak-anakku semuanya, seperti biasanya sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita refresh dulu sejenak agar apa yang kita pelajari hari ini membuat kita tambah semangat dalam menerima pelajaran dari Ustazah. Oke anak-anakku semuanya, sekarang kita tepuk semangat ya. Tepuk semangat atau tepuk PPK saja ya. Tepuk PPK. Oke? Siap ya anak soleh? Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Yes. Oke, sekali lagi ya anak soleh. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Yes. Oke anak solehku, sekarang sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama agar apa yang kita lakukan pada pagi hari ini mendapatkan keberkahan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tepuk satu jari, tepuk dua jari, tepuk tiga jari, tepuk empat jari, tepuk lima jari, berbunyi semua. Ayo ananda soleh soleha, mana sikapnya berdoa? Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, berikanlah aku ilmu dan pemahaman yang baik. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah anak soleh, kita sudah berdoa ya. Sekarang kalian siapkan buku tema 8-nya. Tema 8, daerah tempat tinggalku. Subtema 2, keunikan daerah tempat tinggalku. Mata pelajaran hari ini adalah PKN, Pendidikan Kewarganegaraan. Anak soleh, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui penjelasan guru, siswa mampu menjelaskan keberagaman individu di sekolah dan manfaat keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekolah dengan benar. Yang kedua, dengan kegiatan mengamati gambar, siswa dapat mengemukakan pendapatnya tentang keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Anak-anakku semuanya, mengemukakan pendapat tentang keragaman karakteristik individu. Daerah tempat tinggal kita dihuni oleh masyarakat yang terdiri atas berbagai macam suku dan agama. Selain itu, masyarakat sekitar juga memiliki karakteristik fisik, kegemaran dan kebiasaan yang berbeda-beda. Keragaman tersebut perlu kita syukuri anak soleh. Dengan cara apa? Dengan cara menghormati dan saling menjaga sikap saat bergaul dengan masyarakat. Keragaman juga dapat kita jadikan sebagai sarana mengenal antara suku yang satu dengan suku yang lain ya. Jadi dengan demikian keragaman harus dapat kita sikapi dengan baik. Anak soleh, berikut ini adalah beberapa cara menyikapi keragaman karakteristik individu, baik di lingkungan rumah maupun di sekolah. Di lingkungan rumah, individu dari berbagai daerah yang tinggal di lingkungan yang sama harus hidup rukun. Semua bisa saling mengenal dan mengadakan kegiatan bersama. Contohnya, mengadakan kerja bakti, membersihkan lingkungan.
Kemudian kita dapat bekerja sama anak soleh membersihkan lingkungan tanpa membeda-bedakan suku, ras, dan agama. Selanjutnya di lingkungan sekolah. Nah, salah satu cara menyikapi keberagaman karakteristik di sekolah adalah dengan menghormati dan menghargai teman yang berbeda suku, ras, dan agama. Kita harus tetap menjalin persahabatan dengan semua teman tanpa harus membeda-bedakan. Kita bisa melaksanakan diskusi atau kerja kelompok bersama. Meskipun memiliki perbedaan, kita dapat belajar bersama-sama. Nah, anak soleh menjelaskan keragaman individu di sekolah. Setiap orang pasti memiliki karakteristik individu yang berbeda-beda. Keragaman karakteristik individu ini meliputi keragaman fisik, sifat, agama, dan juga asal daerah. Keragaman karakteristik individu memiliki manfaat. Manfaatnya apa? Yaitu mempererat rasa tolong-menolong antar teman, serta menambah pengetahuan kita akan kebudayaan daerah lain. Oleh karena itu, anak soleh, kita harus menghormati keragaman karakteristik tersebut. Nah, sekarang kita akan bahas tentang apa sih manfaat keragaman karakteristik di sekolah. Yang pertama, meningkatkan rasa syukur kepada Tuhan dengan adanya keragaman. Yang kedua, mempererat rasa persahabatan karena saling membutuhkan dan saling bekerja sama. Yang ketiga, menciptakan kerukunan dan kebersamaan antar warga sekolah. Yang keempat, mengkombinasikan keragaman yang berbeda sehingga lebih menarik. Yang kelima, menambah wawasan dengan saling berbagi pengetahuan tentang keragaman. Yang keenam, mengurangi perselisihan karena adanya toleransi kepada sesama, membantu kita belajar menerima apa adanya dan membuat persahabatan tetap rukun dan harmonis. Nah, anak soleh, menyikapi keragaman karakteristik individu di lingkungan sekolah. Keragaman karakteristik individu, misalnya teman yang pendiam ya, karakternya yang pendiam, itu cara menyikapinya, sikapnya itu harus mendekati dan bercakap-cakap dengannya. Kemudian mengajak belajar dan bermain bersama teman-teman yang lainnya. Itu teman yang pendiam ya. Jika ada teman yang berbeda agama, sikap kita harus mempersilahkan mereka beribadah sesuai ajaran agamanya. Kemudian tidak mengganggu teman ketika melakukan atau melaksanakan ibadah. Kemudian keragaman karakteristik individu yang ketiga yaitu berbeda daerah asal. Bagaimana sikap kita? Sikap kita adalah bertukar pengetahuan dengan saling mempelajari kebudayaan asal daerah masing-masing. Kemudian kita tidak boleh saling mencela ciri khas kebudayaan teman yang lain. Kemudian selanjutnya, keragaman selanjutnya berbeda lagu kesukaan. Sikapnya bagaimana? Sikapnya saling bertukar cerita tentang lagu kesukaan. Kemudian mendengarkan dan menyanyikan bersama lagu kesukaan masing-masing. Nah, itu anak soleh ya, cara menyikapi keragaman di sekolah. Bagaimana sikap kita ya? Oke anak soleh, sekarang menjelaskan keragaman kegemaran teman sekelas. Selain keragaman fisik, sifat, dan daerah asal, ada juga keragaman kegemaran. Kegemaran antara satu teman dengan yang lainnya pasti berbeda, tetapi ada juga yang sama. Meskipun memiliki kegemaran yang berbeda, kita harus tetap saling menghargai dan saling menghormati. Keragaman kegemaran dapat memberikan pengaruh terhadap diri sendiri dan lingkungan. Karena itu, kita harus memilih kegemaran yang bermanfaat serta tidak merugikan dan mengganggu orang lain. Keragaman kegemaran dapat bermanfaat bagi diri sendiri maupun lingkungan. Contohnya, kita dapat saling bertukar cerita dan pengalaman mengenai kegemaran masing-masing. Kita juga dapat bekerja sama untuk mengadakan suatu kegiatan. Sementara itu, kegemaran yang berkaitan dengan kegiatan pelestarian lingkungan tidak hanya bermanfaat bagi diri kita sendiri, tapi juga bagi lingkungan sekitar. Nah, anak soleh, sekarang pemberian tugas ya.
buka buku siswanya halaman 89 ya, 89 buku siswanya. Di situ ada gambar ya, ada gambar. Gambar kayaknya sedang diskusi ya. Ada pertanyaan di bawah gambar. Apakah gambar di atas menunjukkan keragaman karakteristik? Apa yang sedang dilakukan anak-anak pada gambar di atas, dan tuliskan pendapatmu pada tempat di bawah ya. Jadi buka buku siswanya, buku kalian halaman 89 ya anak soleh. Dikerjakan tugasnya dengan baik dan jangan lupa sholat 5 waktu ya. Oh ya, di halaman selanjutnya ini di situ ada juga di sekolah mempunyai banyak teman dengan keragamannya. Ada teman yang ciri fisiknya berbeda, ada teman berbeda agama, ada juga teman dengan asal daerahnya. Bagaimana kamu menyikapi keragaman karakteristik di sekolahmu? Jadi ada 2 tugas ya. Ada 2 tugas. Yang pertama di halaman 89, yang kedua mungkin di sebelah dari bukunya ya. Anak soleh tugasnya mulai dari halaman 89 ya anak soleh. Jangan lupa dikerjakan tugasnya dan jangan lupa sholat, jaga kesehatan, terus berbakti kepada kedua orang tua kalian. Ingat ya, ridho Allah ada pada ridho kedua orang tua, murka Allah ada pada murka kedua orang tua. Jadi kalian harus berbakti kepada kedua orang tua, insya Allah ridho Allah akan bersama kalian semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.